Bab NK Box. 61, Dalam Naluri Darah. Tiram dipanggang di atas bara, airnya mendidih di dalam. Andai saja ada pasta bawang putih sekarang. Sop Hong tiba-tiba teringat pesta sekolah, di mana tiram panggang dengan bawang putih adalah jiwa perjamuan. Sop Hong, bisa dimakan belum? Van Han mengaduk sup rumput laut tapi matanya terpaku pada tiram, dagingnya yang gemuk tampak lezat. Bisa, tapi hati-hati panas. Sop Hong mengambil tiram dengan tusuk bambu, meniupnya lalu memasukkannya ke mulut. Awalnya rasanya mirip kerang, tapi bau amisnya lebih kuat. Setiap orang punya selera berbeda, seperti yang pertama kali mencoba durian, ada yang membenci dan ada yang merasa enak. Lain kali kita harus siapkan lebih banyak, tambah cabai liar dan kaldu, rasanya pasti lebih enak. Sop Hong menyarankan, selalu memikirkan cara membuat makanan lebih baik. Terlalu banyak makan sayuran liar menumpuk asam di perut, menyebabkan diare. Baiklah, setelah makan kita kumpulkan garam, nanti saat berburu bisa untuk bumbu. Sop Hong berbisik. Hidangan laut hari ini juga berarti menambah garam, tapi air laut tetap harus direbus, dan daging sisa harus diawetkan dengan garam. Tak lama kemudian, mereka selesai makan. Gadis itu merebus air laut untuk mengambil garam. Sop Hong menyimpan sisa daging tiram ke dalam tabung bambu, lalu menggunakan kapa untuk membuka lebih banyak cangkang. Oh, bahkan ada kepiting. Saat mengangkat batu, seekor kepiting kecil berlari cepat. Dia menekannya dan tertawa. Malam ini ada makanan tambahan. Senang, dia mengangkat lebih banyak batu dan memang menemukan beberapa kepiting, satu dengan capit sebesar 3 jari, kejutan yang menyenangkan. Di perairan dangkal dia juga melihat udang karang kecil, ingin menangkapnya untuk protein tapi tidak ada alat. Sepertinya malam ini kita harus membuat beberapa perangkap. Dia menatap ombak, sadar akan bahaya tersembunyi, kalau tidak dia sudah mencoba menyelam. Membawa tabung bambu penuh daging tiram, dia berjalan kembali ke api, sudah waktunya pulang ke perkemahan sebelum malam tiba. Langkah. Bagaimana? Garamnya cukup? Dia bertanya pelan. Cukup untuk sekarang, ayo kembali. Dia melirik ember kayu, hanya tersisa sedikit air. Baik, aku akan mengumpulkan rumput laut. Van Han mengikat rumput laut kering menjadi ikatan. Hari ini kita dapat banyak sekali, kata Sop Hong sambil memadamkan api dengan obor. Dia menuangkan sisa air ke panci besi, lalu menyimpan garam dan tabung tiram ke dalam ember. Ayo pulang. Van Han cepat-cepat memanggul rumput laut, memegang pemantik api dengan satu tangan dan mengangkat panci dengan tangan lain. Mereka hati-hati memanjat batu, meninggalkan pantai dan berjalan ke daratan. Aku akan membawa bambu ini pulang. Sop Hong meraih batang bambu yang diikat. Apa tidak terlalu berat? Van Han khawatir. Tidak, sekarang jauh lebih ringan. Jawabnya, karena ember sudah kosong. Langkah. Dalam perjalanan pulang, keduanya merasa lega, tujuan tercapai, bambu dan garam sudah terkumpul, perut pun kenyang. Sop Hong, menurutmu bisa tidak kita jemur tiram jadi kering? Van Han berpikir tentang menyimpan makanan. Tumbuh di panti asuhan membuat mereka berpikir demikian, apalagi di alam liar semakin kuat. Bisa saja, tapi akan menyusut terlalu banyak, sekarang tidak sepadan. Dia menggelengkan kepala. Kalau begitu lebih baik simpan lebih banyak rumput laut. Dia setuju dan mengubah rencana. Ya, beberapa hari ke depan kita kumpulkan lebih banyak rumput laut, kalau ada sisa daging tiram bisa dijemur, sekalian bawa bambu ke perkemahan. Sop Hong tersenyum. Dia juga ingin mencoba memasang perangkap ikan atau udang, kalau berhasil mereka akan punya sumber makanan baru, setidaknya tidak lagi hidup dalam kelaparan. Bab 62, aku merasa tempat ini sedang menyusut. Dua gadis itu bersembunyi di hutan bambu, berjongkok di lereng kecil, menatap lubang tikus bambu. Kakak, perangkap ini benar bisa menangkap tikus besar? Liu Yimeng duduk bersila, menopang dagu dan berkata lemah, kita sudah 2 hari tidak makan daging. Itu tikus bambu, bukan tikus besar. Liu Yizhu meluruskan. Dia melihat adiknya yang lesu dan marah berkata, baru 2 hari tanpa daging, bukankah kau menonton video survival itu? Ada orang 20 hari tidak makan daging. Sebelum datang, keduanya begadang menonton video survival, kebanyakan penantang sama saja, buru-buru belajar sebelum masuk hutan.
Orang itu vegetarian, tidak makan daging, bagaimana dibandingkan? Liu Yimeng memutar mata. Uhuk-uhuk. Liu Yizu berdeham canggung, lalu apa yang ingin kau lakukan? Tidak, terlalu berbahaya sendirian. Liu Yizu cepat menggeleng, membujuk lembut, hari sudah hampir gelap, binatang liar akan segera keluar berburu. Dia benar-benar khawatir adiknya nekat berburu sendiri. Hutan terlalu berbahaya. Semalam raungan binatang membuat mereka gemetar. Jika besok masih tidak bisa menangkap tikus bambu, kita akan menjelajah sekitar, lihat ada mangsa lain atau tidak. Liu Yimeng manyun memberi syarat. Dia tidak ingin hanya mengandalkan tikus bambu, dia ingin sesuatu yang lebih besar. Dia bisa melamun tapi tidak bodoh. Baiklah. Liu Yizu berpikir lalu mengangguk. Sebenarnya dia juga ingin menjelajah, tapi sifat hati-hati menahannya. Ayo ambil mangga. Liu Yizu berdiri, pagi itu mereka menemukan pohon mangga liar, sarapan dan makan siang hanya mangga. Pohon itu tinggi 5 atau 6 meter, agak sulit bagi mereka. Lebih baik gunakan bambu untuk menjatuhkan, pilih yang besar. Liu Yizu mendesak. Biar aku. Liu Yimeng memegang bambu dan memukul cepat, segera 5 atau 6 mangga jatuh. Jatuhkan lagi beberapa, bisa disimpan berhari-hari. Liu Yizu berteriak sambil mengambil. Tidak masalah. Liu Yimeng menjawab penuh semangat. Duar duar duar. Beberapa menit kemudian, mangga jatuh seperti hujan. Cukup, sisakan di pohon. Liu Yizu mengingatkan. HMPH. Liu Yimeng manyun, enggan berhenti. Ini cukup untuk 5 atau 6 hari. Liu Yizu melihat tumpukan lebih dari 10 mangga. Dia menggigit satu, wajahnya meringis karena asam seperti tersetrum. Dalam mimpi semuanya indah. Liu Yizu memutar mata, menghela napas pada mangga di tangannya. Tunggu beberapa hari, saat matang tidak akan terlalu asam. Kakak, kalau terus makan begini. Liu Yimeng menggigit mangga, menatap dadanya dan menghela. Aku curiga tempat ini sedang menyusut. Uhuk-uhuk. Liu Yizu tersedak, melihat dadanya bingung, khawatir. Benarkah akan menyusut? Tidak mungkin. Kakak, menurutmu ada penantang lain di sekitar? Jangan dipikirkan, tim acara tidak akan biarkan kita terlalu dekat. Liu Yizu menggeleng. Jika bertemu kelompok lain, mereka bisa bertahan bersama, peluang menang lebih besar. Tapi dia takut jika ditolak. Ah, tunggu. Liu Yimeng tiba-tiba bertanya, Kakak, menurutmu kelompok lain lebih buruk dari kita? Sebelumnya dia menonton video survival, orang-orang sengsara, 3 hari kelaparan. Itu mungkin tidak separah itu. Liu Yizu melihat mangga di tangannya, tiba-tiba lebih bersemangat. Dalam video, para survivor juga menderita, dibanding mereka, dia merasa beruntung. Kakak, ayo makan mangga. Liu Yimeng jadi bersemangat, berpikir orang lain lebih parah, dia jadi santai. Ya, malam ini kita panggang mangga. Liu Yizu mengumpulkan mangga dalam jaket dan kembali ke tempat berlindung. Direbus lebih mudah dimakan. Liu Yimeng mengikuti dengan mangga. Baik, direbus saja. Liu Yizu setuju. Liu Yimeng manyun. Kakak, kau terlalu dingin, calon suamimu tidak akan tahan sifat ini. Kau terlalu usil. Liu Yizu menahan diri agar tidak mengetuk kepala adiknya. Begini rumah jadi ramai, ibu suka sifatku. Bab 63, Banyak Tiram. Setelah 1 jam, Sop Hong dan Fan Han kembali ke perkemahan saat matahari condong ke barat. Fan Han melihat tempat berlindung, mengangkat panci besi dan berseru gembira. Akhirnya pulang. Melihatnya, hatinya yang lelah merasa tenang. Ho ho. Sop Hong menghela beberapa napas, menatap matahari di cakrawala, lalu berkata dengan emosional. Rasanya seperti kata orang dulu, saat matahari terbit kita bekerja, saat terbenam kita beristirahat. Aku merasa ini sangat baik, tanpa khawatir, setiap hari hanya perlu memikirkan makanan. Fan Han berkata lembut, merentangkan lengannya. Jika sendirian, ia merasa tak sanggup bertahan sehari. Namun dengan 2 orang berbeda, dengan dukungan semuanya bisa diterima, makan atau tidur pun bisa. Baiklah, matahari hampir terbenam, mari mandi dulu.
Sop Hong memotong pikiran, kembali ke urusan sehari-hari. Baik, aku akan ambil pakaian bersih. Van Han menjawab riang. Dalam sehari, waktu favoritnya adalah makan dan mandi. Ia pergi ke sisi lain tempat berlindung, di sana ada rak bambu sederhana yang ia buat tadi untuk menggantung barang saat merebus air. Dia melihat bak kayu dan pipa bambu, bergumam, garam dan lainnya butuh air bersih dulu. Sop Hong, aku sudah ambil pakaian. Van Han datang membawa pakaian dan panci besi. Ah benar. Ia ingat, meletakkan panci, lalu membungkus bara dengan daun liar. Ayo. Sop Hong memanggul bak kayu dan membawa kapak, berjalan menuju air terjun. Di jalan ia mengamati jalur air, memperkirakan berapa bambu dibutuhkan, merencanakan lebih dulu agar tidak bentrok dengan waktu mencari makanan. Segera mereka tiba di kolam bawah air terjun. Van Han, tunggu. Ia menghentikan langkahnya. Ada apa? Ia bertanya bingung. Periksa dulu, siapa tahu ada ular di dalam kerangka kayu. Ia berkata hati-hati. Di alam liar, ular suka bersembunyi di gua atau semak sejuk, kerangka itu juga demikian. Baik, aku hancurkan bara dulu. Ia menjawab. Ya. Ia memukul kerangka dengan tongkat, mencoba mengusir ular. Ia memperhatikan dengan saksama lalu mengangkatnya. Van Han melihat punggungnya, tersenyum lembut, berpikir, Sop Hong selalu berhati-hati. Ah, ada beberapa udang. Saat diangkat, tidak ada ular, tapi beberapa udang sebesar jari ada di air dangkal. Cepat ia jongkok dan menangkap 3, sisanya kabur. Bagaimana? Dapat? Van Han berlari, penasaran dan gembira, malam ini ada udang lagi. Krek! Sop Hong mematahkan ranting dan menusuk 3 udang itu agar tidak kabur. Ia memasang kembali kerangka lalu tersenyum. Sekarang kau bisa mandi. Baik. Ia masuk dengan pakaian. Sepertinya di sini banyak udang. Ia berkata, menatap kolam lalu ke hilir, berpikir apakah nanti perlu menjelajah. Sudah, ingat nanti. Ia menggeleng, membuang pikiran itu, mengambil kulit di batu, sudah keras dan kering. Dari pengamatannya, menyalurkan air dari air terjun adalah yang terbaik, dengan kemiringan alami, lebih mudah dengan bambu. Penyangga sangat penting, ia berencana menaruhnya pada pohon, menghemat tenaga. Ia mencari pohon lurus, menebang yang menghalangi. Sop Hong, giliranmu mandi. Suara jernih Van Han terdengar. Datang. Ia meninggalkan rencana dan menuju kerangka, siap menikmati sejenak. Setelah beberapa waktu, ia selesai mandi, keluar melihat Van Han mencuci pakaian, rambut basahnya disanggul dengan tongkat, tanpa anggun dari samping. Ada apa? Ia mendongak, tepat bertemu tatapannya, pipinya memerah. Tidak apa-apa. Ia tersenyum hangat, menyerahkan celana. Ia menerimanya dengan wajah merah, menunduk mencuci lagi. Beberapa saat kemudian. Selesai, sudah kucuci. Ia berkata. Ayo. Ia memanggul bak air, membawa udang dan kulit kering. Mereka segera kembali, menyimpan barang lalu ia menyalakan api lagi. Kresek. Lebih terampil sekarang, dalam menit api menyala. Kembali di tempat berlindung, gadis itu cepat menyiapkan makan malam. Sop Hong, bagaimana kalau malam ini tiram dengan rumput laut? Ia bertanya. NK Box. Boleh, tambahkan 3 udang juga. Ia memotong kepala udang lalu memasukkannya ke panci. Jamur ini simpan untuk sarapan. Ia berkata. Terserahmu. Ia menjawab. Kalau begitu, diputuskan. Ia menambahkan rumput laut dengan air dari bak. Sop Hong duduk di dekat api, menatap tiram, teringat pengetahuan bertahan hidup, bahwa tiram bermanfaat mengatasi lemah, menurunkan tekanan darah, dan memperkuat yin dan yang. Kini ia paling memperhatikan yang terakhir, memperkuat yin dan yang. Bab 64, dia akan memaafkanmu. Dengan kemampuan mereka menemukan makanan, Sop Hong dan Van Han diperhatikan sutradara dan dimasukkan ke daftar pengamatan utama, terutama saat senja ketika penonton makan malam. Jadi sutradara meminta ruang stream beralih langsung ke mereka. Ternyata siaran menampilkan apa yang diinginkan penonton,
makan malam yang kaya, sorotan yang menarik perhatian. Diberitahu. Stream menjawab segera. Di aula stream, Hamin berbicara ke kamera. Selamat datang di malam ketiga, 10 tim telah mundur, hanya 90 yang bertahan. Instruksi datang melalui headsetnya, tapi senyumnya tetap tenang. Selanjutnya kita akan melihat siaran langsung Sop Hong dan Van Han. Tepat saat itu kamera menangkap Van Han memasukkan tiram ke dalam panci besi. Komentar meledak seketika, itu rumput laut, kan? Itu tiram, dari mana Loli mendapat begitu banyak? Tiram adalah penambah vitalitas pria. Bohong, aku tidak percaya. Malam ini aku akan beli dan coba. Harum sekali. Di aula, Ngo Tin Nguyen dan Te Nam Din bingung, tidak mengenali makanan itu. Guru Ha, apa itu di panci? Ngo bertanya. Ini, aku juga tidak tahu. Hamin canggung. Itu tiram, ada yang menyebutnya air mata laut, ada yang menyebutnya anak hidup. Ahli bertahan hidup Fuong Lam cepat mengenali. Hah? Anak hidup? Hamin tertegun, wajahnya canggung seolah memikirkan sesuatu yang memalukan. Sebagai pria dia menghargai pengetahuan ini. Dia pernah mencoba tiram sebelumnya, lebih dari sekali. Itu tiram, hanya tanpa cangkang jadi sulit dikenali. Jelas Fuong Lam, dia sudah makan banyak di pulau. Tiram enak dan bermanfaat, menutrisiin dan memperkuat yang, terutama untuk pria. Kata Fuong Lam bersemangat. Hamin batuk, memberi isyarat untuk berhenti. Untuk pria dan wanita itu bergizi. Fuong Lam memperbaiki dengan canggung. Terima kasih Guru Fuong. Ngo memerah, mengakhiri topik, dia mengerti maksudnya. Orang sering menulis bahwa buah tertentu baik untuk wanita, makanan tertentu untuk pria, hanya judul menarik. Bergizi? Te memiringkan kepala, memutuskan membeli tiram untuk dicoba malam ini. Sebagai seniman bela diri, dia peduli nutrisi. Bela diri melatih tubuh dan pikiran, jadi dia mau makan apapun yang baik untuk kesehatan. Ngo melirik Te yang bersemangat, berpikir, mungkinkah tiram juga baik untuk wanita, bahkan untuk kecantikan? Mungkin dia harus mencoba diam-diam. Oh, bunga. Semua mata menoleh ke layar, melihat Sop Hong terpana pada panci, sementara Fuong Lam dan Hamin tersenyum penuh arti. Sop Hong, ada apa? Van Han menuangkan daging segar dan melihat wajah linglungnya, mengira dia salah. Ah? Sop Hong sadar kembali, menggeleng, tidak ada, aku hanya melamun. Mungkin begitu. Luar mulut dia berkata begitu, tapi dalam hati menenangkan diri. Tidak apa, hanya tiram hidup, tidak ada masalah. Kalau begitu malam ini istirahat lebih awal. Van Han khawatir, mengadu panci berisi rumput laut dan katak. Tidak apa, mungkin hanya lapar. Mulut Sop Hong sedikit berkedut. Nanti makan lebih banyak katak, Lisa bilang ini sangat bergizi. Matanya yang jernih penuh perhatian. Aku tahu. Sop Hong merasa ingin menyemburkan darah, bukankah ini membawa batu untuk menghantam kaki sendiri? Dan Lisa itu pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku penasaran apakah Lisa menonton kita. Kata Van Han penuh harap. Pasti, hubungan kalian sangat baik. Sop Hong menggertakkan gigi. Penyihir kecil itu, untung belum mempermalukannya. Van Han menghela napas khawatir, dia pasti tidak akan membiarkanku bergabung. Tidak apa, dia akan memaafkanmu. Sop Hong tiba-tiba menoleh ke kamera dengan senyum nakal. Bab 65, diam-diam ditampar. Kokoko. Panci besi mendidih, aroma asin laut naik. Van Han segera teralihkan, dia cepat menggunakan spatula bambu membuka tutupnya dan tersenyum. Masak sedikit lagi dan bisa dimakan. Aku akan membuat 2 mangkuk bambu. Sop Hong mengambil kapak, memilih bambu setebal kaki lalu perlahan mengukir. Memotong bambu butuh keterampilan, jika terlalu kuat tanpa patah, bambu akan retak. Setelah beberapa menit, dia membuat 2 mangkuk seukuran telapak tangan, hampir sama dengan mangkuk porselen di rumah. Bagus, cukup dicuci lalu bisa dipakai. Dia menyerahkan satu pada gadis itu. Dia mencucinya, mengisinya dengan sup katak dan memberikannya pada Sop Hong, lembut berkata, baiklah, sudah bisa dimakan. Sop Hong tercengang,
Tak berdaya melihat mangkuk di tangan. Cepat makan. Van Han mendesak, matanya indah penuh tanya seakan dia punya pikiran. Kau juga makan. Sop Hong menghela napas, tidak lagi berpikir, mengambil sumpit lalu mulai makan. Sekarang terasa seperti makan malam biasa. Bibir Van Han melengkung senyum puas, mangkuk dan sumpit lengkap, mereka makan 2 kali sehari. Nanti akan makin biasa. Sop Hong melihat senyum gembiranya dan hatinya tenang. Dia berhenti berpikir, hanya fokus pada makan malam paling kaya 3 hari ini. Boom! Petir tiba-tiba terdengar. Ah! Van Han menjerit kaget, mangkuk bambu hampir jatuh. Jangan takut, itu petir. Sop Hong cepat menenangkan. Huhuhu. Van Han bernapas dalam, matanya masih takut bertanya, apakah akan hujan? Petir terlalu keras, seakan meledak di telinga mereka. NK Box. Ya, mungkin hujan deras. Sop Hong mengerutkan kening. Cuaca pulau benar-benar tak menentu. Siang cerah, malam hujan dan petir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Van Han ragu bertanya. Keringkan pakaian yang dicuci di api, siapa tahu besok cerah. Sop Hong melihat pakaian di batu. Dia tidak yakin dengan cuaca pulau, jika hujan beberapa hari hidup akan sulit. Makan siang tadi belum tercerna, aku tidak bisa makan lagi. Sop Hong melambaikan tangan. Benarkah? Van Han mengernyit, penuh ragu. Krek-krek. Lebih dari 10 menit kemudian. Dia menyentuh perut, bulu mata menunduk, memandang wajah fokus Sop Hong, bibirnya melengkung tanpa sadar. Setelah beberapa saat dia sadar kembali, wajah memerah, memegang panci besi berisi air dan menggantung di rak kayu. Bersiap malam ini punya air minum. Dia bergumam, setelah merebus air, beri makan kelinci, lalu jemur pakaian. Kelinci harus makan cukup agar punya banyak anak. Van Han manyun, mengambil rumput liar siang tadi lalu memasukkannya ke kandang. Kamera fokus ke api, adegan gadis memberi makan kelinci terekam, ditayangkan ke penonton termasuk Hamin dan Fuong Lam. Siaran pagi tidak berubah, jadi kecuali sedikit penonton, bahkan pengamat tidak tahu Sop Hong telah menangkap 2 kelinci. Apa yang terjadi? Kapan Sop Hong dan Van Han menangkap 2 kelinci? Fuong Lam kaget. Jika tidak tahu aturan acara, dia akan mengira kru memberi mereka kelinci. Mari tonton tayangan ulang. Hamin diingatkan sutradara. Layar menampilkan adegan pagi, Sop Hong menemukan rumput baru dan menangkap 2 kelinci. Wajah Hamin aneh, melirik ekspresi Fuong Lam yang berubah, benar-benar ditampar. Kemarin dia bilang sulit menangkap kelinci, jebakan akan rusak. Tapi sekarang, 2 kelinci berhasil ditangkap hidup-hidup untuk dipelihara. Ngo Tin Nguyen dan T6 Din juga menatap aneh pada Fuong Lam, mengingat kata-katanya kemarin. Sop Hong benar-benar beruntung. Fuong Lam dengan enggan berkata. Baik, mari lihat siaran langsung lain. Hamin cepat menyelamatkan keadaan. Ahli Fuong diam-diam ditampar lagi. PFFT. Dan itu wajah Fuong Lam sendiri yang diberikan. Sop Hong benar-benar beruntung, makan kenyang tiap hari. Bagian terbaik, mereka mulai memelihara kelinci, sementara yang lain masih menjaga rumput. Bab 66, membangun tempat tinggal baru. Guntur bergemuruh di langit. Mengapa kalian tidak makan? Mungkin kalian takut oleh guntur. Van Han menggunakan cahaya api untuk melihat 2 kelinci gemetar dalam sangkar kayu. Bahkan manusia terkejut oleh guntur, apalagi kelinci liar penakut. Dia mengabaikan mereka lalu berdiri untuk mengeringkan pakaian. Setelah menggantung pakaian dekat api, dia melihat Sop Hong yang masih mengukir bambu, lalu berpikir dan mengambil sekop insinyur untuk mengukir kayu. Suara retakan terdengar. Sop Hong menatapnya dan bertanya penasaran. Van Han, apa yang kamu lakukan dengan kayu itu? Aku ingin membuat papan kayu untuk mencatat hari. Dia terkekeh. Jika ada kertas, dia juga ingin menulis buku harian. Kalender? Dia tertegun, lalu teringat sistem penanda miliknya. Dalam pikirannya dia memanggil, tanda 9. Hanya 2 hari lagi. Dia bergumam, besok adalah hari ke-6, lusa dia bisa mendapat hadiah. Sistem memberi hadiah setiap 7 hari, dan dia sangat menghargainya.
karena di alam liar bantuan tambahan berarti lebih banyak kesempatan bertahan hidup. Bersabarlah 2 hari lagi. Dia menutup sistem, dan gambar menghilang. Di dalam gubuk hanya terdengar suara ukiran kayu dan bambu, kadang bercampur dengan guntur malam. Akhirnya langit menurunkan hujan deras. Hujan turun. Van Han mendongak ke malam, mencium bau tanah yang di bawah hujan. Sop Hong, berapa lama daun ini bisa menahan sebelum bocor? Dia bertanya cemas. Mungkin kurang dari 2 atau 3 bulan. Dia menjawab sambil berpikir. Menggunakan daun untuk tempat tinggal itu mudah tapi tidak tahan lama. Saat kering, hujan akan membuatnya busuk dan rontok. Sinar matahari hanya memperpanjang sedikit umurnya. Begitu cepat? Dia terkejut, dia pikir bisa bertahan setengah tahun. Jangan khawatir, ini hanya sementara, beberapa hari lagi kita akan membangun rumah yang lebih baik. Dia tersenyum dan menenangkannya. Seperti rumah kayu di film? Dia bertanya bermimpi. Itu terlalu berlebihan. Dia tertawa canggung, takut akan memakan waktu lama. Hehe, aku hanya bercanda. Dia menjulurkan lidah nakal. Kita akan memutuskan nanti, setelah beberapa hari. Dia berkata sambil mengukir. Dia tidak ingin dia merasa tidak aman, meski sekarang mereka kenyang, itu hanya sementara. Mereka tidak bisa terus makan makanan laut, terlalu banyak akan menimbulkan masalah. Baiklah, aku akan mengikuti kamu. Dia meregangkan punggung lalu kembali ke kayunya. Dia melirik papan kayunya yang kasar dan tersenyum diam-diam. Dia melihat batang bambu di kakinya, masing-masing seukuran pensil. Dia anyam dan ikat dengan tali, sehingga sangkar bambu tidak mudah hancur. Hujan mengetuk gubuk, keduanya fokus pada pekerjaan. Lebih dari setengah jam berlalu. Akhirnya selesai. Dia dengan gembira memeluk 2 papan. Dia menggunakan arang untuk menulis karakter Zheng dengan 3 goresan. Setiap goresan mewakili 1 hari. Sekarang adalah hari ketiga di alam liar. Dia meniup debu dan menaruh papan dekat kantong tidur, sebagai penopang mental untuk merasakan waktu berlalu. Kenapa diam? Dia menatapnya. Tidak ada, aku hanya berpikir masih ada 365 hari lagi. Hahaha. Dia tertawa. Sudah cukup tertawa? Dia manyun dan melotot padanya. Itu agak lucu. Bab 67, Gangguan Malam. Saat Sop Hong dan Van Han berbicara, perangkap bambu hampir selesai. Van Han menguap, mulutnya terbuka, tampak polos. Tidurlah, sisanya biar aku. NK Box. Sop Hong melihat matanya hampir terpejam, simpulnya makin longgar. Van Han tertegun, matanya bertemu tatapan lembut Sop Hong, pipinya memerah, tubuhnya bergetar. Jangan melamun, cepat tidur. Ia mendesak lembut. Baik. Van Han menjawab malu, berlari ke gubuk kayu. Jarang ia melihatnya begitu lembut, hatinya berdegup kencang. Aneh sekali. Gadis PK itu berbisik, mengapa Sop Hong hari ini begini, begitu aneh. Baik. Ia menguap lagi dan segera tertidur. Di dekat api, Sop Hong menatap kantong tidur diam lalu menghela napas. Panas sekali. Ia melirik kamera, bangkit, minum 2 cawan bambu, menenangkan hatinya. Lebih baik selesaikan lalu tidur. Ia menguap, terus menenun perangkap, sebab ikan besok bergantung padanya. Setengah jam kemudian. Selesai. Ia menepuk tangan, meregangkan punggung pegal. Ia menaruh kayu besar ke api agar terbakar hingga pagi. Saatnya tidur. Ia melangkah ke gubuk, masuk ke kantong tidur di samping Van Han, menatap wajah polosnya, menghela napas dan berbaring hati-hati. Tubuhnya kaku, melihat wajah letih tapi cantik, ia bergumam, selalu memelukku seperti bantal. Ia tak tahu ilusi atau terlalu banyak tiram, tapi aroma gadis itu membakar tubuhnya seperti obor. Tampaknya pria tak boleh makan terlalu banyak tiram. Ia menderita, setengah sadar, tak bisa tidur. Gemericik. Hujan deras membasuh pulau, membungkam hewan. Setengah tertidur ia masih dengar kayu berderak. Hom. Tiba-tiba suara aneh menusuk telinga, ia membuka mata lebar, kantuk hilang.
Apa itu? Ia mengerutkan kening, menatap Van Han yang masih tidur, perlahan melepaskan diri, mengenakan celana. Ia melangkah diam-diam, mendengarkan di bawah hujan. Di gudang, ia menggenggam pisau dan sekop, mata waspada ke gelap. Apa itu? Ia menaksir, suara datang dari sekitar 10 meter. Ia mengambil kamera malam, mengarah ke arah suara. Apa itu? Ia bergumam, menatap layar hitam putih. Tidak ada, mungkin angin. Namun ia tak berani lengah. Di hutan malam, sedikit saja lalai bisa berbahaya. Tidak, itu sepasang mata. Ia menatap, di batu 2 titik bercahaya seperti mata hewan, tidak terlalu besar. Ada apa? Sop Hong keluar tengah malam? Apakah ada binatang buas menyerang? Gadis itu bahaya? Tenang, kru pasti berjaga. Menyeramkan, binatang buas di malam hari. Kurasa hewan itu makanan cepat saji untuk Sop Hong. Bab 68, terbangun. Hewan aneh itu mengeluarkan suara keras. Kali ini Sop Hong mendengar jelas, itu sedang menggali tanah. Dia menatap layar kamera dan berbisik, makhluk apa ini? Dia terus mengamati, hewan itu menggali tanpa henti, membuatnya gelisah. Tiba-tiba berhenti, menatap hutan seakan tertarik sesuatu. Boom! Petir keras menyambar, dan Sop Hong sadar itu rubah. Ngo, Sop Hong, apa yang kau lakukan? Suara samar terdengar. Dia kaku, cepat meletakkan kamera, melihat Van Han mengucek mata dengan takut dan bingung. Dia segera mendekat dan berkata lembut, hanya kaget oleh petir. Gadis itu tidur, tapi petir membangunkannya. Kau juga tidur. Dia memeluknya mengantuk. Baiklah, aku juga tidur. Dia sangat lelah, setelah yakin itu hanya rubah dia tenang, masuk kantong tidur, memeluknya dan terlelap. Tik-tik, hujan turun, cocok sekali untuk tidur, mencuci kekacauan hutan. Aum-aum ngongo. Dia membuka mata sedikit, menatap atap yang akrab dan menghela napas. Hari ini hari keempat di alam liar. Napas hangat gadis itu menggelitik lehernya. Sistem, tandai. Dia berpikir, layar virtual muncul menunjukkan hari ke-6. Tutup. Posisi tidurnya seperti anak kecil, menunjukkan rasa tidak aman. Dia tahu dia tumbuh di panti asuhan, peka terhadap banyak hal. Dia hati-hati menarik tangannya lalu keluar. TSK. Dia meringis, menyesuaikan diri. Melihat ke bawah dia bergumam, begitu bersemangat pagi-pagi, lebih baik tenang. Kakek. Dia masih tidur nyenyak. Van Han mengintip, memerah, lalu kembali bersembunyi. Dia sudah bangun tapi pura-pura tidur. Dia menegur diri, kenapa aku memegangnya di sana? Ekspresinya polos, meski tak ada yang melihat. Lebih baik tidur lagi, terlalu malu keluar sekarang. Dia meringkuk, mengusir pikiran liar. Sementara itu Sop Hong menggosok gigi dengan arang, menatap sekitar. Aku harus menambah lapisan perlindungan, tadi malam berisiko. Glup-glup. Dia berkumur dengan tabung bambu. Aku ingat ada semak berduri di dekat sini, potong beberapa untuk pagar akan membantu. Ya, simpan rencana itu, tapi hari ini pasang perangkap dulu. Dia minum sisa air rebusan, air dingin pagi benar-benar menyegarkan. Selamat pagi, Sop Hong. Dia menyapa tenang. Pagi, kau tetap di sini sementara aku pasang perangkap dan tebang bambu. Dia berkata lembut. Apa yang bisa kulakukan? Dia cepat bertanya. Buat 3 kantong kain kecil untuk umpan. Dia menjelaskan. Ada lagi? Dia bertanya lagi. Aku akan mengupas kulit pohon sepatu, kau anyam jadi tali, sebanyak mungkin. Dia berkata. Baik, aku akan mulai sekarang. Dia menjawab penuh semangat. Bab 69, panen tak terduga. Kulit pohon kembang sepatu sangat cocok untuk membuat tali dan mudah dikupas. Setengah jam kemudian, Sop Hong sudah mengupas 1 keranjang penuh kulit kembang sepatu, membawanya kembali ke perkemahan dan melihat gadis itu duduk bersembunyi di atas batu, menjahit tas. Sudah selesai 1? Sop Hong bertanya pelan.
Bagaimana dengan ini? Van Han mengeluarkan tas seukuran tangan dari dadanya. Sangat bagus, ukurannya pas. Sop Hong menerimanya, puas, tersenyum dan berkata, aku akan lebih dulu menaruh sangkar bambu ke dalam air, lalu kembali mengambil yang lain. Kalau begitu hati-hati. Van Han berkata dengan cemas. Tenang saja, jalan itu juga pernah kau lewati, tidak berbahaya. Sop Hong berkata santai. Kau tidak boleh memancing buaya air asin. Van Han menegur tegas. Dia benar-benar takut Sop Hong akan mencoba memburu binatang itu, buaya sepanjang 5 atau 6 meter terlalu berbahaya. Ya, Komandan Van Han. Sop Hong memberi hormat main-main. Dia memutar mata, menegur, sudah, kau selalu begitu. Jangan lewat hutan, tetap bersembunyi. Sop Hong memperingatkan, lalu mengambil sangkar bambu dan pergi. Sop Hong, kau tidak bawa air. Van Han berseru kaget. Gunakan tabung bambu untuk menyimpan air, aku akan membawa lebih banyak saat kembali. Sop Hong menjawab tanpa menoleh. Setengah jam kemudian, dia sampai di pantai, melangkah di atas pasir kemarin. Begitu tiba, dia melihat banyak burung memakan udang dan ikan. Itu ikan mas hitam? Ah, ada kepiting juga. Rumput laut lebih banyak dari kemarin. Saat merebut seekor ikan mas, dia melihat banyak ikan dengan lubang kecil tercabik. Ini benar-benar panen tak terduga, lain kali aku harus datang lebih awal. Sop Hong tertawa. Dia mendapat 3 ikan mas seukuran tangan, ikan segar. Baru lewat pukul 8 pagi, matahari belum terlalu terik, ikan mati 2 hingga 3 jam, masih bisa dimakan. Jika siang, ikan itu pasti sudah busuk. Sepertinya kita sudah punya sarapan. Sop Hong menaruh 3 ikan segar dan beberapa kepiting ke dalam sangkar bambu, memotong beberapa tabung bambu, lalu menaruh hasil tangkapan ke dalam keranjang. Untuk umpan, dia memilih ikan yang sudah dicabik burung, mengeluarkan isi perut, memasukkannya ke kantong kain dan mengikat di dalam sangkar. Harusnya bisa menangkap beberapa ikan. Sop Hong menusuk kantong dengan lubang kecil memakai pisau, mengikatnya di dalam sangkar. Dia memilih air laut dangkal, menurunkan sangkar dan mengikat tali ke batu. Semoga bisa menangkap banyak ikan. Dia bergumam, makanan selalu jadi kekhawatirannya. Dia butuh persediaan beberapa hari, baru bisa menjelajah lebih jauh dan berburu hewan besar. Saatnya kembali membersihkan ikan. Dia kembali ke pantai, memanggul bambu dan pergi. Duk duk duk. Sebuah drone di langit merekam semuanya. Sejak pagi banyak orang menonton siaran langsung. Kini dengan Sop Hong dan Van Han dalam gambar, siaran langsung naik ke posisi ketiga. Penonton mencapai 20 juta. Beberapa penggemar setia berkumpul, selalu menonton seperti tadi malam. Posisi pertama ditempati Wu Tin Nguyen dan T. Nam Dinh, Dewi dengan 50 juta penonton. Kedua adalah saudari kembar Liu Yemong dan Liu Yerung, cantik dan populer. Tanpa keberuntungan tak terduga, siaran Van Han akan memiliki lebih sedikit penonton, karena usia muda mereka memberi kesan rapuh, seolah bisa tereliminasi kapan saja. Sop Hong luar biasa, baru keluar sudah mendapat makanan. Mereka sudah punya daging ikan, yang lain masih makan kadal dan serangga. Tak diragukan lagi, beruntung ada Sop Hong. Si iblis kecil berkomentar, 10 sirip ikan. Sop Hong, jaga baik-baik Van Han untukku. Wah, begitu dermawan. Wow, Sop Hong dan Van Han menerima hadiah lebih dari 1 juta. Bahkan jika tereliminasi sekarang, mereka masih mendapat puluhan ribu. Bab 70, rencana berubah. Sop Hong, cepat minum air. Van Han melihat Sop Hong keluar dari hutan dan segera mengambil tabung bambu untuk memberinya. Kenapa menatap ke sini? Sop Hong bertanya penasaran sambil menerima tabung. Tidak, sama sekali tidak, aku hanya mendengar suara lalu tahu kau pulang. Van Han mengelak dengan mata menghindar. Ini untukmu. Sop Hong tersenyum dan menyerahkan tabung. Kapan ini? Van Han menunduk, melihat papan bambu, matanya terbelalak kaget lalu berseru, ikan? Kau menangkap ikan bertanduk? Tidak, aku menemukannya saat air surut. Sop Hong menjelaskan sambil minum. Besok kita harus berangkat lebih awal, pasti bisa dapat banyak ikan. Van Han berkata bersemangat.
Ya, mungkin musim ikan bertelur, harusnya lebih banyak. Sop Hong merenung. Itu lebih baik, kita bisa asap ikan jadi ikan kering, bisa makan lama. Van Han bermimpi. Baik, besok bangun pagi. Sop Hong juga berencana, kalau bisa tangkap ikan besar lebih bagus. Aku akan masak ikan. Van Han teringat pagi tadi, wajahnya merah, memeluk tabung lalu pergi. Dia mengambil perangkap lain, mengisi air, membawa tali, lalu bersiap berangkat lagi. Sop Hong, kau pergi tanpa makan? Van Han menjulurkan kepala dari gubuk. Tidak sempat, harus tarik bambu sebelum panas. Baiklah. Van Han manyun. Bersihkan ikan dan bakar isi perutnya, jangan sampai menarik binatang buas. Sop Hong mengingatkan. Pergi. Dia melambaikan tangan lalu masuk hutan lagi. Setengah jam kemudian ia kembali ke pantai, mengumpulkan sisa, memakai daging kerang sebagai umpan, lalu melempar perangkap kedua ke laut. Haruskah kuangkat perangkap pertama? Terlalu cepatkah? Dia khawatir air pasang menyeretnya. Baiklah, angkat saja. Dia menarik dan kaget melihat ikan di dalam. Kenapa begitu banyak ikan segar? Dia menghitung 7-8 ikan mas dan 2 kepiting besar. Dalam waktu singkat sudah sebanyak itu. Sepertinya tempat ini lebih kaya dari yang kupikir. Dia bergumam, menduga musim bertelur membuat ikan mendekat ke pantai dangkal. Rencana berubah. Periksa perangkap kedua. Dia cepat menariknya. Memang ada ikan. Dia kagum, meski hanya 1 ikan mas, itu bukti cukup. Dia mengambil ikan, memasang kembali perangkap, merangkai ikan di tali, mengikat kepiting, lalu menyeret bambu pulang. Cepat istirahat, sup ikannya sudah dingin. Van Han datang membantu, tidak bertanya meski melihat banyak ikan. Ini, asap semua. Sop Hong memberinya rangkaian ikan. Sebanyak ini lagi? Van Han gembira. Perangkap yang dapat. Dia menjawab. Bam. Bambu jatuh, dia duduk di batu, menarik napas lalu berkata, rencana berubah, kita harus tangkap banyak ikan untuk dikeringkan. Baik, aku bantu. Van Han mengangkat tangan. Kau dulu bunuh ikannya, jangan sampai busuk. Sop Hong memberinya pisau. Kalau begitu kau makan supnya. Van Han membawa panci. Kenapa masih banyak? Dia melihat setengah panci sup. Aku tidak habis, itu untukmu. Dia tidak membantah, mengambil sumpit dan makan. HMPH, aku tidak makan lagi. Van Han mendengus lalu mulai membersihkan ikan. Tumbuh di panti asuhan, dia sudah pernah melakukannya, meski hanya ikan kecil seperti ikan herring. Bab 71, Penemuan Baru. Sop Hong mulai makan, rasanya agak amis tapi masih bisa diterima. Di panci ada jamur segar. Dia makan sup ikan sambil melihat gadis itu berjuang dengan ikan, mencoba membelahnya, canggung tapi cepat belajar. Saat dia lengah, sup habis, baru sadar ketika tidak menemukan apapun. Dia melihat panci besi hanya tersisa ampas, lalu diam-diam menambahkan air untuk direbus lagi. Sudah selesai makan? Van Han tersenyum lembut ke panci. Dia tahu dia sering menyisakan makanan untuknya, padahal dia bisa makan lebih banyak. Kalau tidak ada lagi ya sudahlah, tanya Sop Hong. Kamu masih lapar? Kalau begitu aku akan masak sedikit lagi, kata Van Han sambil hendak berdiri. Aku sudah kenyang, kamu saja yang harus makan lebih banyak. Dia buru-buru menghentikannya. Aku tidak perlu, pesta semalam saja belum tercerna. Dia menggeleng, merasa lebih sehat dari sebelumnya, dia makan banyak tiram, lebih baik daripada di kota. Aku mengerti. Dia mengangguk. Biarkan aku membuat rak ikan. Dia mengambil pisau dan membelah kayu, menyimpan bambu untuk pipa. Segera dia membuat rak pengasapan, menggantung di atap pondok kayu, agak jauh dari api untuk asap. Tidak perlu terlalu repot, biarkan saja. Dia menggeleng, ikan tidak akan tahan lama juga. Baiklah. Dia meletakkan irisan ikan di rak. Tambahkan kayu bakar, malam ini balik ke sisi lain. Dia memasukkan kayu besar ke api. Bagus, kita berangkat sekarang?
Dia mencuci tangan dan bertanya. Ya, sekarang. Dia mengangguk, mengikatkan tali yang dia kepang. Bawa panci besi dan ember kayu? Dia bertanya. Tidak usah ember, kali ini tidak membuka jalan, cukup bawa beberapa tabung bambu berisi air. Dia merencanakan. Kalau begitu masing-masing bawa 2 tabung. Dia mengambil bambu yang sudah dipotong. Beberapa menit kemudian mereka selesai, membawa kurungan bambu masuk hutan menuju laut. Di jalan, dengan gadis itu mengobrol, dia tidak merasa bosan. Sampai pantai, dia memberi umpan ke kurungan ketiga, menaruhnya di laut bersama yang lain. Sop Hong, ikan akan masuk begitu saja? Dia bertanya penasaran, terasa terlalu sederhana. Ya. Dia mengangguk dan menarik kurungan pertama. Wah, banyak ikan. Dia berseru, melihat 6 ikan segar di dalam. Beri padaku. Dia tidak peduli bau amis, memeluk ikan, untung jaketnya tahan air. Dia membawa ikan dengan riang, hari ini panen, rasa lapar semakin jauh. Lihat, bahkan ada buaya, sayang beracun. Dia menarik kurungan kedua, mendapat 5 ikan mas, melepas belut beracun. Total 11 ikan segar, cukup untuk 3 hari, satu saja dengan sayuran liar sudah bisa jadi sup besar. Berapa lama menarik lagi? Dia bertanya bersemangat, belum pernah menangkap ikan laut. Sekitar setengah jam. Dia menghitung. Sekarang apa? Olah ikannya? Dia bertanya dengan 2 ikatan. Tidak, darahnya bisa menarik binatang buas. Dia berkata serius. Kalau begitu aku kumpulkan tiram dan rumput laut. Matanya berbinar. Mari jelajahi pantai, cari lebih banyak makanan. Dia tersenyum tipis. Setiap waktu luang harus digunakan untuk mencari makanan, untuk bertahan hidup. Ayo pergi. Dia mengambil ikan dan memimpin. Langkah mereka berderak, berjalan lebih dari 10 menit tanpa menemukan apapun, hampir kembali. Sop Hong, lihat pohon itu, ada buahnya? Matanya yang tajam melihatnya. Kurang dari 3 menit mereka sampai di pohon. Ini pohon lemon liar. Dia berkata terkejut. Bagus, malam ini kita buat air lemon mint, seperti minuman di toko. Dia tertawa. Kalau begitu malam ini kita panggang ikan, pas dengan lemon segar. Dia menyarankan gembira. Bab 72, Gadis Bersemangat. Baik. Sop Hong memotong tongkat kayu dengan pisau kayu bakar untuk memukul lemon. Dengan begitu, Sop Hong dan Van Han memetik lebih dari selusin lemon dan setumpuk daun lemon, bersiap untuk makan malam yang lebih nikmat. Di alam liar, tidak selalu harus menderita. Jika bisa tentu hidup lebih baik. Kenapa kau memetik begitu banyak lemon? Sop Hong bertanya penasaran. Iris dan keringkan, bisa diseduh jadi minuman, juga bisa untuk mengasap daging. Van Han tersenyum. Baiklah, mari kembali ambil perangkap bambu. Sop Hong tidak terpikir untuk mengeringkan lemon. Terlalu banyak, masukkan ke dalam tudung. Van Han memasukkan lemon ke tudung jaketnya, menjadikannya tas alami. Sambil berjalan ia berkata, malam ini aku akan menganyam beberapa tas dengan tali, kalau tidak akan sangat merepotkan. Itu bisa. Sop Hong setuju, punya tas akan jauh lebih praktis. Tali dari kulit kayu agak kasar, kalau menemukan bahan lain akan lebih baik, bahkan bisa ditenun jadi kain. Van Han berkata santai. Akan ada. Sop Hong mengingat, memang serat tumbuhan bisa dijadikan kain. Bagaimanapun, selalu telanjang tidak baik, apalagi sebentar lagi musim dingin sebulan lagi. Keduanya berbincang hingga sampai di pantai berpasir. Sop Hong pergi mengambil perangkap bambu. Gadis itu ikut membantu penuh semangat. Sop Hong, aku tidak sedang bermimpi kan? Van Han bertanya tak percaya. Matanya terpaku pada tumpukan ikan segar. Tentu saja tidak, ini nyata. Sop Hong tersenyum. Hahaha, ikan, begitu banyak ikan, cukup untuk kita makan 10 hari. Van Han tertawa gembira. Jangan buru-buru makan dulu. Sop Hong tertawa. Apakah kita lanjut pasang perangkap lagi? Van Han bertanya. Lebih baik cepat urus yang ini dulu. Ia berjongkok mengumpulkan ikan segar. Baik,
Aku akan ambil bambu. Van Han berdiri mengambilnya. Sop Hong membawa 3 perangkap ke tempat aman, kalau tidak pasang surut malam ini berbahaya dan bisa tersapu. Saat kembali, gadis itu sudah menggantung ikan di bambu. Bagus, kita bisa pergi. Van Han tersenyum lembut. Jalan pulang penuh sukacita, mereka tertawa dan mengobrol sampai tanpa sadar kembali ke perkemahan. Mari kita urus ikan di kolam, terlalu banyak darah di sini akan menarik bahaya. Sop Hong berkata serius. Bisa jadi ada pemangsa di sekitar, bau darah akan memancing mereka, terlalu berisiko. Baik. Van Han setuju. Mereka membawa alat ke kolam, gadis dengan pisau kayu bakar, Sop Hong dengan sekop teknik, bersama-sama membersihkan ikan, membiarkan air membawa darah ke hilir. Setelah lebih dari setengah jam, mereka selesai membersihkan lebih dari 40 ikan. Sop Hong, 1 api tidak cukup untuk ikan sebanyak ini. Van Han berkata khawatir. Kalau begitu buat beberapa api, malam ini asap 1 kali besar, besok lanjut lagi. Sop Hong berkata. Setelah memilih tempat, ia menyalakan 3 api untuk mengasap ikan, dengan begitu ikan bisa bertahan 1 atau 2 bulan. Setelah setengah jam membuat rak kayu, ikan diletakkan di atas api, saat itu matahari hampir tenggelam ke laut barat. Van Han, cepat bereskan lalu mandi, siapkan arang lagi. Sop Hong memanggil. Baik, aku akan ambil pakaian. Van Han meninggalkan api, berlari ke tempat persembunyian. Seharian dengan ikan, kalau tidak mandi bau amis akan sangat mengganggu. Sop Hong, aku bawa pakaian. Van Han mengikatnya dengan tali, tangan satunya memegang kayu bakar. Ayo pergi. Sop Hong juga ingin menghilangkan bau amis, tidak mau melewati malam berbau ikan. Mereka pergi ke air terjun dekat kolam. Seperti kemarin, Sop Hong memeriksa perangkap kayu sebelum membiarkan gadis itu mandi. Sungguh, selama ada makanan, Sop Hong tidak akan melewatkan, bahkan makanan ringan pun diterima. Dalam bertahan hidup di alam liar, makan adalah yang utama, hanya dengan itu bisa terus hidup nyaman, dan membuat orang iri. Bab 73, benar-benar kaya. Bagus, ini dia. Sop Hong membawa arang ke dalam untuk mandi. Kali ini ia butuh lebih lama, terutama untuk menghilangkan bau amis dari tubuh bagian atas. Setelah keluar, menunggu Van Han selesai mencuci pakaian, keduanya kembali ke tempat persembunyian, udara penuh aroma ikan. Sop Hong, malam ini kita makan ikan panggang dan ikan meledak. Van Han memiringkan kepala dan berkata, kalau begitu aku akan memanggang ikannya. Sop Hong mengangguk, mengambil kapa untuk mengukir tusuk kayu. Tidak banyak, kau masak saja dengan berani. Sop Hong tahu sifat hemat gadis itu muncul lagi. Mengapa rasanya agak mewah? Van Han berbisik, teringat di kota kadang-kadang ia membeli seekor nila, tetapi sekarang mereka makan beberapa dalam 1 hari. Kau akan mati karena makan terlalu banyak. Van Han menjulurkan lidahnya dengan manja. Ia tidak tahu kapan musim pemijahan ikan berakhir, tapi ia tidak akan membiarkan gadis itu kelaparan. Sekarang saatnya menambah nutrisi, kalau tidak mustahil bertahan setahun penuh. Setahun terlalu lama, jika hanya mengandalkan penghematan lapar itu mustahil, bahkan setengah tahun pun tak tertahankan. Dibandingkan hari pertama di alam liar, makan daging ular campur, sekarang mereka punya ikan dan kepiting, sudah lebih mewah daripada makan di kota. Kedepannya akan semakin baik. Sop Hong tersenyum hangat, menengadah melihat 4 ikan dipanggang di api. Ya, aku percaya. Van Han tersenyum manis, menunduk menjatuhkan 2 irisan lemon ke dalam panci besi. Sop Hong merapatkan bibir, memakai batang kayu untuk membalik ikan, menyelesaikan 2, lalu menarik arang dari api untuk memanggang lebih banyak. Saat itu, perhatian penuh mereka ada pada makan malam dan tumpukan ikan asap. Pengamat mengganti siaran langsung tepat ke Sop Hong dan Van Han. Drone di bawah kendali operator merekam 4 api unggun memanggang ikan, membuat penonton langsung meledak heboh. Di kursi pengamat, wajah Fu Hong Lam rumit. Ia benar-benar ingin berkata, situasi apa ini? Apakah ini masih bertahan hidup di alam liar? Ini terlihat persis seperti perkemahan. Banyak sekali ikan, bagaimana Sop Hong dan Van Han melakukannya? Ngotin Nguyet berkata terkejut. Hari ini ia melihat banyak siaran langsung. Semua berjuang mencari makanan, ada yang tersingkir, tapi belum pernah melihat yang seperti mereka, makan daging setiap hari, dan berganti rasa setiap hari.
Mari kita lihat tayangan ulang. Hamin berbicara. Layar berganti ke Sop Hong dan Van Han menangkap ikan dengan perangkap bambu, membuat semua orang kagum. Sejak kapan menangkap ikan jadi semudah ini? Fuong Lam berseru. Ia telah melakukan banyak kegiatan bertahan hidup, tidak pernah menemukan ikan semudah ini ditangkap. Ini? Hamin tercengang, menatap Fuong Lam dengan wajah bodoh. Bagaimana ia bisa menjawab? Bahkan seorang ahli bertahan hidup berkata begitu, bagaimana ia, orang luar, bisa menjelaskan? Uhuk-uhuk. Fuong Lam sadar kembali, berdeham, malu, dan berkata, sepertinya titik pendaratan Sop Hong memiliki sumber daya melimpah. Kata-kata ini berlebihan, karena titik pendaratan semua orang mirip, bedanya hanya pada siapa yang menemukan sumber daya. Benar, sekarang keadaan mereka jauh lebih baik, tapi aku punya satu kekhawatiran. Fuong Lam mencoba memulihkan muka. Oh, NK kekhawatiran apa? Hamin bertanya dengan kooperatif. Jika mereka terus panen seperti ini, krisis makanan sementara teratasi. Fuong Lam merendahkan suara, berbicara serius, tapi jangan lupa musim dingin akan datang. Kurang dari 1 bulan cuaca akan tiba-tiba turun, mungkin bahkan turun salju. Aku prediksi 1 bulan adalah garis pembatas, setidaknya setengah penantang akan tersingkir. Fuong Lam berkata dengan yakin. Apakah Sop Hong dan Van Han akan termasuk di dalamnya? Hamin kembali mencari sensasi. Ini? Fuong Lam ragu, tetapi melihat senyum Sop Hong di layar, ia merasa tidak nyaman, lalu berkata, jika mereka terus begini, pasti akan tersingkir. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Hamin tersenyum. Bab 74, Tatapan yang membangkitkan kekaguman. Ikan panggang meneteskan minyak ke bara dengan suara mendesis menggoda. Harum sekali. Van Han mengangkat hidung mungilnya, sinar matahari menerangi wajahnya saat ia menatap ikan. Hampir matang, tunggu sebentar lagi. Sop Hong tersenyum. Itu pertama kalinya memanggang ikan, api Tarata membuat sebagian gosong, namun ia tetap hati-hati. Terdengar gemericik, panci besi mendidih, aroma harum menyebar. Sup ikan sudah jadi. Van Han memegang mangkuk bambu, meletakkannya di atas batu lalu duduk. Ikan panggang hampir matang. Sop Hong memiringkan kepala, melihatnya duduk, lalu berkata lembut, kalau lapar, makan dulu, tak perlu tunggu. Aku belum lapar. Van Han menggeleng. Sop Hong menghela napas, di panti asuhan juga begitu, selalu menunggu semua orang, akhirnya makanan dingin. HMPH. Dia teringat bagaimana Sop Hong menghentikan siapapun yang mencuri makan, bersikeras menunggu semua, seperti ajaran nenek kepala panti. Sop Hong terdiam. Makanan pun bisa diperebutkan, seperti gadis yang menatap penuh harap ikan panggang. Sop Hong, menurutmu yang lain baik-baik saja? Van Han bertanya. Mungkin lebih baik dari kita. Ia mengangkat bahu, melirik tempat perlindungan kasar. Itu benar. Van Han mengangguk, tak lagi khawatir. SSS. Ikan terbuka, ia memerah setengah lemon di atasnya. Menurunkan api, ia tersenyum, ikan sudah matang. Taruh di sini. Van Han menunjuk batu berlapis daun liar. Cepat makan, ikan dingin akan amis. Sop Hong memberinya porsi lebih besar. Van Han menerimanya gembira, langsung menggigit. Ah, panas tapi enak. Suaranya teredam, ikan panas berputar di mulutnya. Haha, tak perlu terburu-buru. Sop Hong tertawa. Van Han memutar bola mata, lalu berseru, ternyata ikan panggang enak sekali. Memang, itu pertama kalinya. Kalau suka, ambil ujung ini. Sop Hong tersenyum, menawarkan. Tidak, makan satu ujung sudah cukup, yang kedua tak sana itu. Van Han tersenyum dan berkata jernih, makanan lezat harus dimakan sedikit, agar rasanya selalu teringat. Mata Sop Hong berkedut, penolakannya disertai alasan. Hihi, cepat makan. Van Han jahil menjulurkan lidah, gembira makan ikan dan menyeruput sup. Matanya hitam putih bersinar lembut, memanjakan gadis dengan bibir berminyak. Ia tertawa, menggeleng, lalu makan pelan. Momen itu terekam sempurna,
disiarkan langsung, membuat iri banyak orang. Astaga, lihat tatapan penuh kasih itu, di bawah cahaya api sungguh menyentuh hati. Begitu hangat, begitu manis. Haha, pertama kali lihat bertahan hidup tampak seperti film romantis. Di ruang kontrol, para pengawas pun tersentuh. Wow, tatapan Sopong itu mengenai aku. Wu Tingyu menggenggam tangan, wajahnya memancarkan kekaguman. Benar seperti pepatah, hiduplah agar dikagumi orang lain. T6 Din tersentuh, ia tak pernah mengenal cinta. Sejak diambil murid oleh guru aneh itu, ia jalani hidup tak terbayangkan. Jadi ia tak pernah melihat tatapan seperti itu, hanya harapan guru, permusuhan pesaing, dan mata tak rela. Uhuk, sungguh menyentuh hati. Hamin batuk canggung, menghindari dua pengawas perempuan yang termenung. Seperti menonton film, kadang hanya satu tatapan atau gerakan membekas dalam ingatan. Wang Lin melongo, tak paham mengapa semua heboh, bukankah hanya tatapan? Belum pernah lihat mata tajam? Staf belakang layar makin bersemangat. Direktur, Sop Hong trending lagi. Seorang staf berseru. Ya, hanya karena tatapan. Yang lain menyerahkan ponsel. Berlebihan sekali? Sutradara utama bertanya. Ia membuka, tatapan penuh cinta, muncul klip tatapan penuh kasih itu. Benar-benar langit dan bumi sejalan. Tempat perlindungan sederhana, cahaya api berkedip, penampilan sederhana, dan wajah tampan Sop Hong mencipta kesempurnaan. Bab 75. Apakah itu beruang? Sop Hong sudah kenyang dan kini membalik ikan asap sambil menambah kayu ke api. Sop Hong, haruskah kita membakar semua tulang ini? Van Han bertanya saat membersihkan piring. Ya, bakar semuanya, jika tidak binatang buas akan datang. Sop Hong mengangguk tegas. Banyak hewan liar sangat peka terhadap bau makanan, beberapa dapat mencium darah segar dari jarak 20 km, dan kelalaian bisa menyebabkan pertemuan. Bahkan sisa tulang dapat menarik predator, seperti rubah malam lalu. Selesai? Van Han membuang semua yang bisa dibakar ke api meski asapnya tidak nyaman. Ia membilas mangkuk lalu mencari tali untuk merajut tas. Sop Hong mengambil bambu untuk membuat sangkar karena ikan sedang bertelur dan ia ingin menangkap banyak untuk disimpan agar menghemat tenaga. Ia merasa itu tidak mudah karena pemijahan hanya beberapa hari lalu gerombolan ikan akan menyebar. Krek-krek. Ia mengikir bambu lebih cepat berkat pengalaman kemarin. Malah membawa teriakan aneh dari hewan malam. Sop Hong, apa yang membuat suara itu? Van Han bertanya sambil meringkuk. Banyak, burung hantu atau kelelawar juga berbunyi di malam hari. Ia menenangkan. Jangan khawatir, api akan menjauhkan mereka. Tapi aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita dalam gelap. Ia menatap hutan. Benarkah? Biar aku lihat. Sop Hong berdiri dengan parang dan menyipitkan mata ke kegelapan. Setelah lama menatap ia berbisik, tidak ada apapun di sana. Van Han menghela napas tetapi matanya tetap tegang seperti melihat taring dan cakar. Mungkin kau melihat pohon bergoyang dan mengira itu sesuatu. Ia menenangkan. Begitu? Ia mengerutkan kening, lalu menunjuk dua mata hijau yang menyala di kegelapan sambil gemetar. Sop Hong, itu bukan ilusi. Apa itu, Sop Hong? Suaranya penuh kepanikan. Jangan bicara, mundur perlahan ke belakang api. Suaranya rendah dan serak. Ia kaku lalu mengangguk, mundur selangkah demi selangkah. Menit terasa seperti tahun sampai ia mencapai api. Krek! Gerakan Sop Hong membuatnya terkejut dan ia hendak bicara namun Sop Hong berkata tegas, tetap diam. Sop Hong berjalan menuju gubuk mengangkat sebatang kayu yang menyala. Pandangannya terpaku pada mata binatang itu dan makhluk itu tanpa ketakutan. Sop Hong, kembali. Van Han berteriak sambil memegang kayu yang menyala. Tenang, tidak apa-apa. Sop Hong menghela napas lega. Binatang itu mundur dan geramnya memudar, takut oleh api. Van Han terpaku memegang ranting yang menyala tanpa tahu harus berbuat apa. Ia melemparkannya ke api lalu berlari memeluknya. Mata itu milik binatang apa? Tanyanya gemetar. Mungkin macan tutul atau kucing hutan. Sop Hong menebak. Apakah itu beruang? Ia terengah. Bukan beruang, jika beruang pasti sudah mendekat.
Ia menenangkan. Apakah ikan yang menarik mereka? Ia berbisik. Melihatnya mengurus ikan, kegembiraan hari itu setengah lenyap oleh ketakutan. Mendapatkan satu hal berarti kehilangan hal lain. Jangan khawatir, api melindungi kita. Ia menambah kayu dan nyala api meningkat. Sop Hong, apakah akan ada lagi binatang datang? Ia bertanya. Setelah ikan ini selesai tidak perlu khawatir. Ia menepuk punggungnya. Kejadian malam ini sebagian sudah diperkirakan karena banyak ikan pasti menarik predator. Bab 76, menandai paket hadiah. Ia melihat Van Han masih ketakutan, wajahnya pucat, lalu berbisik, tidak apa-apa, malam ini kamu tidur lebih awal. Aku tidak bisa tidur sekarang. Van Han manyun. Dalam pikirannya masih muncul mata ganas binatang buas itu, takut menyerang tempat persembunyian malam ini. Kalau begitu duduklah sebentar, atau kita panggang ikan? Sop Hong menyarankan lembut. Ikan panggang? Bukankah kita baru saja makan malam? Van Han bingung, tidak mengikuti alur pikirannya. Akhir-akhir ini ia merasa dirinya lamban, tidak mengerti tindakannya. Saat orang sedih atau takut, makan sedikit bisa memperbaiki suasana hati, terutama saat perut kenyang, rasa kosong berkurang. Sop Hong menjelaskan ramah. Van Han terdiam, memutar mata dan menegur, tidak mau, meski punya banyak ikan harus hemat. Kalau mau makan, makan saja, besok kita bisa tangkap lagi. Kata Sop Hong santai. Baru saja makan, bagaimana bisa makan lagi? Digoda olehnya, suasana hatinya membaik. Hahaha, kalau tidak bisa makan, lupakan. Sop Hong tertawa lepas. Setelah suasana tenang, mereka melanjutkan tugas, gadis itu meneruskan menenun tas. Krek-krek. Sop Hong membuat kait kayu kecil dengan kapaknya, menggantung ikan asap di gubuk kayu agar tidak basah oleh embun malam. Waktu berjalan lambat, mereka sibuk masing-masing, kadang berbicara, suasana hangat dan alami. Hingga gadis itu menguap, udara menjadi malas. Van Han mengangguk, meletakkan tas setengah jadi dan menuju tempat persembunyian. 2 langkah, ia berhenti. Itu. Pipi Van Han memerah, gagap. Ada apa? Katakan saja. Sop Hong meletakkan kapak dan menatapnya. Aku perlu ke toilet. Wajahnya semakin merah, suara mengecil. Sop Hong tertegun, melihatnya menunduk malu, akhirnya mengerti. Ia melirik ke malam gelap, sadar ia takut pergi sendiri. Ayo. Sop Hong tertawa, berdiri membawa kapak menuju toilet. Dengan wajah merah, Van Han mengikutinya, sangat malu. Sebenarnya ia ingin pergi sejak tadi, tapi menahan karena takut, hingga tak tahan lagi. Biasanya ia pergi beberapa kali di malam hari, tapi malam ini menahan karena malu. Masuklah, aku menunggu di luar. Sop Hong membawanya ke toilet kayu, lebih dari 10 meter dari tempat persembunyian untuk menghindari bau. Malam liar, suara kecil pun jelas, bahkan suara pakaian. Sop Hong merasa canggung, melirik toilet lalu menjauh. Bang-bang. Beberapa menit kemudian, Van Han keluar menunduk, tidak berani menatapnya, wajahnya terbakar, belum pernah merasa begitu malu. Mari kembali. Sop Hong berusaha terdengar tenang. Ia berbisik, menunduk dan cepat masuk ke kantong tidur. Terlalu memalukan, benar-benar tak tertahankan. Dalam hatinya ia berteriak, ada apa hari ini? Pagi tadi hampir merobek celananya, sekarang membiarkannya mendengar suara di toilet. Memalukan. Di kantong tidur, ia tak bisa tidur, hatinya panas. Di samping api, Sop Hong, meski belum pernah jatuh cinta, juga merasa terusik. Ia melirik gadis yang gelisah di kantong, bibirnya melengkung, mengira hatinya juga tak tenang. Huhuhu. Ia menarik napas dalam, mencoba tenang, lalu kembali bekerja. Di alam liar, tak ada yang membantu, semua harus dilakukan sendiri, setiap hari hilang berarti panen berkurang. Waktu berlalu, Van Han perlahan tertidur, rasa malunya membantunya lupa takut pada binatang buas. Jangan berhenti, pasti ada lebih banyak hasil. Menandai. Sop Hong bergumam dalam hati.
Di depan matanya muncul layar simulasi yang hanya bisa ia lihat, menampilkan 6 hari berturut-turut yang ditandai. Bab 77, Pemburu Sempurna. Lam Hong menguap, duduk diam di samping api unggun. Di atas kepalanya atap tenda menggantungkan deretan ikan asap. Ia memegang tongkat kayu, sesekali menusuk api agar nyala semakin besar, menjaga tubuh tetap hangat, menunggu tenang hingga tengah malam. Waktu berjalan begitu lambat, gumam Sop Hong, kelopak matanya berat seolah akan menempel, hanya kurang tongkat untuk menahannya. Dalam benaknya ia berteriak, "Tandai! Tutup!" Ia tanpa sadar ingin berkata tutup, sebab waktu menunggu ini selalu berganti antara tandai dan tutup. Ding! Tanda 7 hari, memperoleh 1 paket hadiah dasar. Hah? Matanya terbuka lebar, menatap layar yang kini menampilkan hari ke-7 menyala. Ding! Mendapat 1 resep dasar makanan penguat tubuh. Ding! Mendapat 1 paket dasar pengalaman membuat busur dan menembak. Ding! Mendapat 1 paket dasar pengalaman menyembunyikan napas. 3 suara bergema di kepalanya, ia melirik kamera, berdiri meregangkan punggung pegal, menambahkan 2 batang kayu besar ke api, lalu berjalan ke kantong tidur. Bertahan hingga fajar bukan hanya demi hadiah, tapi juga untuk berjaga. Kakek. Ia melepas pakaian, hati-hati masuk ke kantong tidur, dan segera dipeluk erat oleh tangan dan kaki gadis itu. Ia mencolek pipinya yang lembut sampai gadis itu mengerutkan kening, lalu berhenti dan menghela napas, benar-benar tidak pernah berubah. Perlahan menutup mata, ia memberi perintah dalam benak, buka resep makanan penguat tubuh. Ding! Transmisi resep sedang berlangsung. Gelombang pengetahuan membanjiri benaknya, seperti 10 lembar kertas tebal informasi dijejalkan ke dalam. Astaga, makan saja bisa mencapai tingkat ramuan penguat dasar? Matanya terbuka, terkejut. Ia sangat mengenal efek ramuan itu, itulah mengapa ia kaget sekaligus gembira. Jika harus memilih antara 1 ramuan sekali pakai atau resep makanan penguat tubuh, ia pasti memilih resep, karena ramuan hanya sekali, sedangkan resep bisa digunakan terus. Selain itu, resep ini bukan hanya 1 jenis, gumamnya, ada setidaknya 10 resep yang bisa mencapai penguatan dasar. Hanya dengan hadiah ini saja ia sudah untung besar. Di masa ini, masalah terbesar adalah penyakit tubuh, dan jika makanan bisa menguatkan tubuh, pasti tak terhitung orang akan mengejarnya. Mari kulihat apakah bahannya sulit ditemukan. Ia kembali memejamkan mata, tenggelam dalam resep, mencari yang bisa dipakai sekarang. Oh, ini yang paling cocok, meski banyak bahan diperlukan, semuanya umum, hanya jamur ayam ini agak merepotkan. Gumamnya, membuka mata, memutuskan 2 hari ini akan mengumpulkan bahan resep tersebut. Ia memilih yang paling rumit, tapi masih mungkin ditemukan di alam liar, banyak diantaranya gulma, hanya takaran yang harus tepat. Haha. Ia mengembuskan napas ke wajah gadis. Van Han bergumam lembut, kepalanya bergerak kecil. Ding. Transmisi paket pengalaman membuat busur dan menembak. Gelombang pengetahuan, berkali lipat lebih kuat dari resep, membanjiri benaknya, membuat kepalanya sakit. Setelah lebih dari 10 menit, rasa itu perlahan hilang. Benar-benar tidak nyaman. Ia terengah, keringat menutupi dahinya. Mendapatkan begitu banyak pengetahuan sekaligus terasa seperti otak dipaksa bekerja berlebihan. Bagaimanapun ini adalah transfer langsung, bukan belajar perlahan. Jika sebelumnya ia punya hadiah ini, dengan 1 busur bagus, binatang buas malam ini sudah dipanggang di api unggun. Dengan keterampilan busur, ia kini bisa berburu, sekaligus mengumpulkan bahan resep. Ia bertanya-tanya apakah masih bisa mendapat penguatan lagi, hanya mencoba baru tahu. Tinggal paket terakhir, buka untukku. Ia berpikir diam-diam. Perasaan aneh dan mimpi larut ke dalam benaknya, membawa pengetahuan asing. Setengah jam kemudian, menyatu sepenuhnya. Apakah ini reaksi naluriah? Matanya terbuka, terkejut. Perasaan itu memberinya naluri menyembunyikan napas, seperti mengurangi pernapasan, menyembunyikan aura tubuh. Binatang buas memiliki naluri ini, itu adalah sifat liar mereka. Pengetahuan itu berupa teknik. Seperti memilih tempat persembunyian, menutupi tubuh, menyamar. Dengan 2 hadiah terakhir ini, Sop Hong menjadi pemburu sempurna, bahkan menjadi pembunuh pun tidak sulit.
Bab 78, Seekor ayam untuk dua guna. Kicauan pagi burung terdengar bising, membuat ingin menangkap semua. Sop Hong mengernyit, membuka mata, menggaruk kepala. Alam liar punya kekurangan ini, burung bangun awal mencari serangga. Ia menunduk melihat gadis setengah berbaring di atasnya, pantas semalam ia sulit bernapas. Ia melirik leher pucatnya dan bergumam, tidur begini, harus diubah. Waktunya bangun. Ia hati-hati bergerak, lepas dari tangan dan kaki gadis, keluar dari kantong tidur. Ia berjongkok di samping, melihat rambut kusut menutupi wajah, bibir mungil cemberut. Biar kau tidur lagi, hari ini aku bangun lebih awal. Ia lembut menyingkirkan rambut Han, berdiri, berpakaian, pergi. Melihat langit fajar, ia kira hampir jam 6, lebih awal dari 2 hari lalu. Terlalu bersemangat? Ia berbisik, semalam buka paket lama baru tidur. Glek-glek. Ia sikat gigi dengan arang, cuci muka, ambil air. Segera kembali, api menyala, air mendidih. Krek-krek. Sepertinya semalam banyak binatang lewat. Ia membungkuk melihat jejak. Pergi ke tempat Han lihat, cepat temukan jejak, terkejut, jejak ini mirip, seperti binatang jarum. Mungkinkah dari Padang? Ia pikir, kalau kawanan baru, semalam mengelilingi tempat persembunyian 10 meter. Mereka berani, tidak takut, mengintip dari semak. Menarik. Ia jongkok merenung, lalu ambil golok jelajah. Rubah, kucing kotoran 2 hari. Ia temukan lebih banyak jejak. Berdiri di pohon, ia sadar, begitu rupanya. Lebih baik bangun pagar duri. Ia menghela napas, banyak hal mendesak. Untuk tidur aman, camp perlu kuat. Tapi air dan makanan juga penting. NK Box. Seekor ayam hutan berkokok, memutus pikirannya. Berbalik, ia lihat ayam gemuk. Pas sekali. Ia menyipitkan mata, ingin gunakan aura tersembunyi dari paket. Huhu. Ia bersembunyi di balik pohon, melangkah ringan, tubuh mengecil. Ia bagaikan kucing manusia, aura tersembunyi. Ayam waspada lalu mematuk tanah. Kok-kok. Ia tak sadar bahaya, maju perlahan, berkokok keras. 10 meter, 9, 6. Tak bisa lebih dekat. Seperti kucing, lebih dekat ia lompat. Tapi ia tidak, ayam terbang. Ia pikir, andai punya busur, ayam gemuk ini jadi makan malam. Ia putuskan segera buat busur, tambah cara menyerang. Dulu tak tahu, kini dengan paket ia berpengalaman. Ayam tetap bengong, pohon jarang. Harus kena. Ia berdiri mantap, tenaga lengan kepergelangan, lempar batu. Siut. Ayam menjerit sekali, leher kena batu, mati cepat tanpa sakit. Sepertinya bidikan busur tepat, bahkan lempar batu juga akurat. Bab 79, Gadis yang cemas. Hahaha, Sop Hong terlihat seperti pencuri ayam. Identifikasi selesai, itu hanya burung pegar bodoh. Hebat, dia membunuh pegar dengan batu, pesaing lain harus melihat ini. Batuk, apakah Sop Hong masih manusia, bahkan mati dia mencabut bulu. Aku curiga orang di depan bicara omong kosong, tapi aku tidak punya bukti. Tapi beberapa sadar, Ton Bing libur hari ini, jadi dia begadang menonton siaran para penantang. Sebagai mantan pasukan khusus, dia masih punya ikatan dengan alam liar, dan karena Duong Tuong dia tidak pernah alami hidup bertahan dan mundur. Itu meninggalkan penyesalan, dia hanya bisa menonton untuk hiburan, terutama melihat tindakan bodoh, membuatnya mengumpat dalam hati. Sop Hong ini tidak sederhana, bukan hanya keberuntungan. Gumam Ton Bing, dia pernah dilatih keras, tapi tidak sehalus gerakan Sop Hong. Jika di hutan, bagaimana aku menghadapi penyergapan Sop Hong? Dia miringkan kepala, berpikir. Baru keluar dinas, instingnya belum hilang. Sekejap dia bayangkan Sop Hong di perang. Hasilnya jelas, tanpa peralatan khusus dia dibunuh. Sepertinya Sop Hong punya peluang besar menang, tapi tim lain juga kuat, hanya waktu yang membuktikan. Di luar siaran ramai, tapi tidak memengaruhi penantang di Pulau Huyen Nguyat. Ngo? Mata mengantuk Van Han buram, wajahnya penuh bingung.
Setelah beberapa lama dia sadar, mengucek mata, dan bertanya, "Kenapa hari ini begitu tenang?" Tangan kecilnya mencari, tapi kosong, sentuhan akrab hilang. Dia pegang rambut, melihat sekitar gubuk, tapi tak lihat Sop Hong, hatinya kosong dan cemas. Apakah dia pergi ke pantai? Dia ingat rencana kemarin untuk tangkap ikan, buru-buru pakai jaket, dan lari keluar. Tidak ada sosok akrab, hanya pohon bergoyang ditiup angin. Dia gigit bibir, merasa kehilangan. Setelah lama menatap, dia manyun dan berkata, "Sop Hong jahat, janji bawa aku." "Ah, kau sudah bangun?" Suara lembut Sop Hong terdengar. Van Han kaku, berbalik, dan melihat sosok akrab berjalan perlahan dari hutan. Dia rapatkan bibir, lalu tersenyum manis. "Ada apa? Tersenyum pagi-pagi?" Dia berkedip pada gadis ceria. "Tidak ada, aku hanya senang." "Ya, aku bunuh dengan batu." Dia tersenyum menunjukkan pegar. "Wah, Sop Hong, kau makin hebat, bahkan membunuh pegar dengan batu." Van Han memuji cerah. Mungkin ini kegembiraan dan keharmonisan mereka. "Kita bunuh sekarang, bukankah kita mau ke pantai?" Dia ingatkan. "Bawa ke pantai untuk dipanggang." Jawabnya. "Bagus, itu romantis, berangkat sekarang?" Dia setuju. "Segera siap." Wajahnya memerah, dia lari cuci muka. "Cabut bulu dulu." Dia mulai mencabut bulu untuk anak panah. Segera, burung indah jadi compang-camping. "Bulu ini berguna," katanya singkat. "Ah, aku siap, ayo berangkat." Van Han mengangguk, satu tangan bawa panci, satu alat pemantik, tas bambu dengan 2 tabung air di pundak. "Aku bawa kandang." Sop Hong ikat 2 kandang bambu, di dalam ada tabung air dan tali. "Ayo tangkap ikan." Van Han semangat. Dia tertawa kecil, mereka tampak seperti pindahan rumah. "Sop Hong, apakah binatang akan mencuri ikan kita?" Dia tanya cemas. Dia ingat tadi malam, jika keduanya pergi, bagaimana jika binatang datang? "Tidak, ada api sekarang. Hanya kalau kita tidak pulang malam, binatang datang." Dia tersenyum. Ikan tergantung di atas api, kecuali binatang berani lompat lewat api. "Itu bagus." Dia lega. "Cepat, selagi sejuk." Dia tertawa. "Baik." Dia tersenyum cerah. Bab 80, Raja Sayuran. Van Han melangkah hati-hati, kadang melirik punggung Sop Hong. Mereka berjalan menuju pantai, satu di depan satu di belakang, setelah beberapa kali bolak-balik terbentuk jalan kecil. "Sop Hong, menurutmu ada berapa ikan di pasir sekarang?" tanya Van Han penasaran. "Mungkin tidak banyak," jawab Sop Hong sambil berpikir. "Menemukan 1 ikan saja sudah lumayan," kata Van Han santai. "Itu benar." Sop Hong tertawa. Setengah jam kemudian mereka tiba di pantai, memandang laut luas, hati terasa lega. "Ayo cepat, mari kita ke pasir," desak Van Han, tak sabar ingin mengambil ikan. "Jangan buru-buru, hari ini kita akan di pasir sepanjang hari," senyum Sop Hong. Pertama kita bangun tenda di pasir untuk menahan matahari," rencana Sop Hong. Hari ini mereka harus berusaha menangkap ikan, tidak boleh lewat musim bertelur, jika ada waktu akan membuat busur. Tapi dia berpikir saat pasang, tenda akan tenggelam. Tenda harus dibuat, kalau tidak panas tidak tertahankan. Dia melihat ke langit pagi, matahari sudah naik, sebentar lagi akan terik. NK Box. Tidak perlu rumit, cukup beberapa kayu dan daun palem. Dia melihat pohon palem dan berkata pelan. "Sekali buat, setengah jam selesai. Apapun yang kau atur, aku ikut." Van Han mengangguk. "Simpan barang dulu di pasir," perintahnya. "Sop Hong, ayo cepat ambil ikan." Dia meletakkan barang, berlari dengan tabung bambu. Benar-benar terburu, ikan tidak akan lari. Dia membawa kurungan bambu menuju laut. Dia berencana menaruh kurungan dulu, lalu menangkap ikan, supaya ada lebih banyak hasil. Jika panen hari ini banyak seperti kemarin, hidup akan lebih baik, kalau tidak mereka harus ubah rencana. "Sop Hong, ada cumi kecil." Van Han berlari, memegang cumi mungil dengan 2 jari, gembira. "Kita bisa memanggangnya."
Kalau begitu cari lagi beberapa. Sop Hong tertawa pelan. Tidak masalah, kau buat kerangka, aku tarik ikan dulu sebelum burung memakan. Dia berlari gembira seperti anak kecil. Semoga bahagia tetap begini, gumamnya, menggali lubang di pasir. Dia menaruh 4 batang kayu sebagai tiang, mengikat 4 lagi di atas, menumpuk papan, membentuk kerangka. Dia menghela napas, melihat gadis itu mengumpulkan ikan dan kepiting, cantik di bawah matahari. Tahu ini tidak memakan waktu lama. Van Han, aku akan potong daun palem, jangan dekat laut, hati-hati ular laut, panggilnya. Ah, cepat sekali selesai. Terkejut, dia menatap kerangka kasar dan tersenyum. Baik, hati-hati. Bawa kurungan dulu. Dia ingat 3 kurungan bambu, menaruhnya di air, lalu pergi memotong daun. Kerak-kerak. Daun ini bagus untuk atap. Dia melihat daun lebar, memotong dengan mudah, menebang pohon, mengambil hati muda. Ini benar-benar hidangan mewah. Dia menggigit hati putih, mengunyah. Rasanya tidak buruk, tidak heran banyak orang di Prancis suka. Dia membaca bahwa hati palem, minyak zaitun, dan kedelai disebut 3 makanan sehat. Untuk camilan masih oke. Dia membelah hati, membawa daun kembali. Dia melihat gadis itu jongkok di kerangka, sibuk dengan sesuatu. Uhuk, sulit sekali. Dia batuk, menghela napas, meletakkan papan, gagal lagi menyalakan api. Apa yang kau lakukan? Tanyanya. Van Han terkejut, mengeluh. Kau datang tanpa suara, membuatku kaget. Dia ingat sejak semalam menerima hadiah aura tersembunyi, berjalan tanpa suara. Sop Hong, menyalakan api itu sulit. Dia mengerutkan kening, manyun. Aku coba lama, hanya keluar sedikit asap. Biar aku. Dia tersenyum, meletakkan daun, memberinya hati putih. Makan sedikit dulu. Apa ini? Tanya penasaran. Ini hati palem, disebut Raja Sayuran, jawabnya. Tapi gelar Raja Sayuran itu dia tidak percaya, terlalu banyak sayuran disebut Raja. Cobalah, dia jongkok dan mulai menyalakan api.